Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abdullah Mun'am dari Institut Asia Malang dengan NIM 2320192. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah website portofolio yang saya bangun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Server-Side Programming. Website ini dibangun menggunakan Django sebagai framework backend dan Tailwind untuk tampilan front-end-nya. Pada video ini saya akan menjelaskan yang pertama tampilan dan fitur dari web portfolio ini, kedua penjelasan kode dan struktur programnya, dan yang terakhir demo admin panel berbasis Django. Baiklah, yang pertama saya akan demo website saya. Saya pergi ke repository project saya di GitHub, lalu saya langsung running di sini pakai Codespace. Untuk running kita jalankan perintah Python manage py run server. Kita buka. Ini adalah website saya. Di atas ada bagian navbar, ada ini nama website. Ada untuk pindah-pindah halaman, bagian home, blog, project, kontak. Ini adalah keterangan saya. Ada keahlian, ada kontak, dan view project. Bagian skill dan alat yang saya gunakan cuma ada 3 karena nanti saya akan demokan untuk menambahkan di bagian admin Django. Ada project juga cuma ada 2, nanti saya tambahkan. Artikel dan footer yang berisi beberapa link, dan ini bisa diisi email. Jika kita klik blog, maka akan pergi ke halaman blog, project, dan kontak. Sekarang kita akan menjelaskan kode Django yang saya buat. Pertama-tama saya jelaskan dulu konsep-konsep Django, singkat saja. Django adalah web framework yang berbasis Python, fokus pada kemudahan, keamanan, dan kecepatan pengembangan, cocok untuk backend developer. Django menggunakan arsitektur MVT, model view template. Model mengatur struktur data dan database. View mengatur logika aplikasi dan data yang dikirimkan ke HTML. Template, HTML yang ditampilkan ke pengguna menggunakan Django Template Language. Lanjut menjelaskan kode. Yang pertama ada di portofolio. Ini folder yang untuk settingan project-project. Di setting, pertama ada ini, startup adalah app-app yang akan dijalankan. Saya untuk admin Django menggunakan Output. Lalu ini adalah aplikasi kita, yaitu blog. Terus template, karena saya tidak menggunakan teks template global, jadi di sini tidak saya aktifkan. Lalu ini saya menggunakan static, folder static untuk file-file tersebut. Dan konfigurasi unfold. Ada judul title, header, logonya, dan icon favicon. Dan terakhir ini adalah untuk folder media.
lalu pergi ke file URL. Di file URL ini akan diatur URL yang akan dijalankan. Ada admin dan seluruh URL dan dari aplikasi blog. Dan ini adalah settingan untuk menjalankan dokumen media. Sudah itu saja sepertinya di folder project portfolio. Kita lanjut ke folder aplikasi blog. Ini ada model, yaitu model-model yang akan dijalankan. Saya membuat model project untuk project-project saya. Ada title, deskripsi, gambar, dan sebagainya. Ada blog dan skill. Lalu ada file admin. Fungsi dari admin.py adalah untuk mengatur tampilan dan interaksi model ke Django admin panel. Di file admin py saya mendaftarkan semua model ke Django admin panel untuk project dan blog post. Saya tambahkan pengaturan seperti daftar kolom yang ditampilkan, fitur pencarian, dan fitur berdasarkan tanggal. Saya juga pakai envelope, yaitu UIKit, untuk admin Django, agar tampilannya lebih modern dan profesional. Lalu selanjutnya file views.py berisi fungsi-fungsi yang mengatur logika data untuk halaman web. Misalnya pada fungsi home, saya mengambil data skill, blog, dan project lalu mengirimkannya ke template index.html. Lalu ada fungsi project list, fungsi blog list, dan fungsi kontak. Di folder aplikasi blog juga ada folder template yang berisi HTML untuk diakses di web saya. Dan ada di dalam folder portofolio ini ada media berisi gambar-gambar dari admin Django yang akan dikirim ke sini. Lalu ada folder statik yang berisi file-file statik yang diakses dari web, seperti gambar dan CSS. Untuk yang terakhir saya akan demo admin Django. Pertama kita login dulu, kita run servernya. Pergi ke halaman admin. Setelah login, model yang saya daftarkan akan muncul di sini. Kita coba menambahkan project. Kita coba tambahkan project. Tadi yang awalnya di sini cuma 2, terus kita tambahkan dulu. Untuk project ketiga saya beri judul ini, saya ada project website.
Ini tidak perlu diisi karena ini opsional kalau ada. Saya belum ada untuk sekarang. Kita simpan. Kita refresh, maka akan muncul di sini. Di sini maksimal tampil 3, kalau ingin lebih banyak bisa klik di sini. Dan kita coba menambahkan artikel. Post. Tombol publish ini kalau kita tidak klik maka tidak akan tampil. Kita coba. Masih belum berubah. Save. Akan tampil di sini. Dan yang tampil maksimal 3 kalau di halaman utama. Kalau kita klik view article, maka semua tampil. Juga bisa diklik di sini. Kita demo yang terakhir untuk menambahkan skill. Ini cuma 3. Skill saya punya skill Java, deskripsi, bahasa pemrograman. Ikonnya ini saya pakai URL, jadi kita cari dulu. Ketambahan di sini. Di sini juga ada additional skill yang bisa kita tambah juga. Misal simpan, maka muncul sini.
Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.